menyentuh kubulil adami, kemaluan manusia. Ya, jadi kalau menyentuh kemaluan manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, batal wudhu. Di syarahnya juga jelasin, shoghiron, walaupun tuh anak masih kecil. Ibu-ibu nggak sengaja megang kemaluan anaknya, batal nggak? Batal. Jadi walaupun yang dipegang itu kemaluan anak kecil. Anak kecil aja yang batal, apalagi ya suaminya. Itu repot dah urusan. Ya, gitu. Walau shoghiron, walaupun anak kecil yang dipegang, batal. Walau sahwan, walaupun lupa batal juga kalau nyentuh kemaluan orang lain. Maaf tuh saya hilaf batal ya. Jadi kalau nyentuh kemaluan, baik lupa, anak kecil, batal. Au mayitan, atau kemaluan mayit, udah meninggal nih, kita main-mainin, batal ya. Kepegang, batal, walaupun dia udah mati, udah meninggal nih yang kita pegang, mati tetap ya. Tetap batal kita yang megang. Kalau mayitnya batal nggak? Mayitnya nggak batal. Iya, selesai. Kalau mayit udah nggak ada sangkut pautnya lagi, yang megang yang batal. Tuh, jadi hal yang keempat yang bisa membatalkan wudhu adalah memegang kemaluan manusia. Min nafsihi, baik itu kemaluannya sendiri. Nah, dia kan orang lain tuh yang kita pegang. Nah, sekarang kemaluan sendiri batal juga. Gitu baiklah. Kalau udah wudhu jangan megang-megang. Kalau gatel dari luar aja luar. Nah, ke tembok bisa ke tembok. Atau pakai bed tenis juga bisa. Gitu ya. Nah, ini walaupun kemaluan sendiri nih. Jadi jangan salah. Jangan nyangka oh kalau ke orang lain nyentuh punya orang lain batal. Sendiri batal nggak? Batal juga. Gitu ya. Kemaluan sendiri kita sentuh, kita udah wudhu, batal ya. Jadi kalau udah wudhu hati-hati, jangan garuk pakai dirogoh dari luar aja udah gitu, batal. Punya sendiri batal, al-ghairi atau selainnya, apalagi punya orang gitu. Nah, sekarang kita bahas, ini mohon maaf agak 17 plus nih, cuman yang namanya fikih harus dijelasin ya, biar jelas sejelas-jelasnya gitu. Di dalam syarahnya, dalam kitab Kasyfatus Sajjad dijelaskan bagian mana nih yang dipegang batal ya. Bagian mana yang dipegang batal. Kalau laki-laki, bagian yang dipegang dan akan batal adalah seluruh batangnya. Batang itu dari ujung sampai pangkal batang, kalau dipegang batal. Ya, ibu-ibu kalau mau bayangin dah. Tuh batang itu ya. Nah, jadi kalau yang dipegang batal adalah batangnya doang, dari ujung sampai pangkalnya. Lalu kalau bagian atasnya, tempat tumbuhnya rumput-rumput, batal nggak kalau dipegang? Kan biasanya kalau gatal kan bagian situnya. Apalagi yang baru gede nih, yang baru pada numbuh rumputnya gitu, suka gatal tuh bagian atasnya.
Batal nggak kalau kita pegang bagian yang numbuh rumput di atas batang? Hah? Nah, kalau bagian atasnya itu bagian yang tumbuh rumput, itu kalau kita garuk, kita pegang, nggak batal. Aman tuh, aman. Cuma tetap aja cuci tangan. Habis garuk cuci tangan makan lontong lagi. Ya, gitu. Jadi kalau bagian atasnya nggak batal, bagian yang tumbuh rumput. Kalau batang dari ujung sampai pangkal batang itu batal kalau kita pegang. Nah, selanjutnya masih bagian laki-laki nih. Kalau laki-laki baidotaninya batal nggak nih kalau kita pegang? Baidun itu artinya telur. Baidun bahasa Arab artinya telur. Baidotani 2 telur. Nah, kalau laki-laki kan punya 2 telur nih di bawah batang. Itu terlalu vulgar. Nah, gantungan kuncinya nih 2 telurnya kalau kita pegang batal nggak? Ada pasukan itu satu paket. Yang gatel bagian bawah nih, bagian gantungannya nih, batal nggak? Hah? Nah, kalau 2 telurnya atau gantungan kuncinya kepegang, itu nggak batal. Kalau pegang-pegang yang nggak batal aja. Tapi kalau dipegang menimbulkan di sono. Itu nggak batal ya. Terus yang nggak batal lagi adalah, mohon maaf nih, bainal kubul wal dubur. Bainal kubul wal dubur. Perbatasan antara kubul dan dubur. Perbatasan wilayah depan dan belakang. Antara lubang ke atas kan ada tuh bagiannya tuh. Nah, ini perbatasan ini kalau kita pegang itu nggak batal. Kan berbatasan, ya. Jalur Gaza, nah itu nggak batal. Nah, jadi yang batal adalah batangnya doang buat laki-laki. Nah, sekarang buat perempuan. Ada papan tulis nggak? Saya mau gambar. Nah, kalau perempuan gampangnya adalah disebutnya nih, kalau kepegang 2 bibirnya. Ya, kebayangan ya, nggak usah saya gambar ya. Nah, itu 2 bibir kalau kepegang sama kita. Nah, ini anaknya Ustaz Masul jangan dibayangin. Udah pura-pura nggak denger aja ya. Jangan dengerin jam. Ya, bagian 2 bibir itu kalau kesentuh maka batal. Tuh, ya. Kalau perempuan gampang udah, pokoknya kalau kesentuh itu bagian itunya batal udah. Itu yang disentuh apa yang nyentuh yang batal? Nah, yang nyentuh atau yang disentuh. Nanti sebenarnya panjang nih tentang almasu dan lamsu. Perbedaan menyentuh kemaluan sama bersentuhan kulit. Gitu. Nanti Mas An ya. Kita jeda dulu. Terpanjang tuh ada di akhir penjelasannya. Oke, kita lanjutin dulu. Itu jadi bagian laki-laki dan perempuan yang kalau disentuh batal. Dan itu baru kubul adami, kemaluan manusia. Au halqati duburihi. Nah, atau dia juga menyentuh halqati duburihi. Halqati itu adalah halakoh. Halakoh itu apaan sih halakoh? Bikin lingkaran, ya kan? Bikin halakoh yuk. Halakoh saya ngelingker. Nah, jadinya halakoh duburi adalah lingkaran atau buletan duburnya. Nah, kerucut nih, yang kayak kue cucur tuh. Nah, itu kalau kesentuh itunya batal. Tapi kalau nyentuh bagian luarnya nih, itu nggak batal. Gitu ya.
Nggak, kalau nepok doang tuh nggak batal. Tapi kalau sampai kepegang lubangnya yang mengkerut itu tuh batal. Nah, lalu batalnya ini memegang kemaluan manusia atau lubang dari lubur itu dengan apa? Dia baru batal kalau kesentuh dengan bibat nirrohati, dengan telapak tangan. Tuh, jadi kalau nyentuh pakai telapak tangan nih batal. Lalu telapak tangan tuh mana sih? Telapak tangan adalah yang tidak terlihat di saat dua telapak tangan disatukan. Nih. Nah, maka yang nempel nih adalah telapak tangan. Selain yang nggak nempel itu adalah bukan telapak tangan. Pinggir berarti. Iya, kalau dicepet atau begini itu berarti nggak batal. Yang batal adalah dengan telapak tangan. Bibat nirrohati dengan telapak tangan. Au butunil asabi' atau dengan telapak jari-jari. Nah, jari-jari juga sama punya telapak jari-jari. Nah, ini kalau kesentuh tadi kemaluan manusia atau lubang dari dubur dengan telapak tangan atau telapak jari-jari, maka wudhunya menjadi batal. Menyentuh dengan selain itu berarti tidak batal, gitu ya. Nah, itulah hal yang keempat yang dapat membatalkan wudhu. Nah, sekarang ke pertanyaan masaan nih. Yang batal, yang nyentuh atau yang disentuh. Nah, sebelumnya saya bakal jelasin dulu tentang apa perbedaan dari al-masu dan lamsu. Ya, ada al-lamsu itu yang kemarin kita udah bahas, yaitu bersentuhan kulit. Kalau al-masu itu adalah untuk hanya seputar menyentuh kemaluan, gitu. Nah, nih perbedaannya nih. Al-masu menyentuh kubul dan dubur, batalnya wudhu hanya berlaku bagi orang yang memiliki telapak tangan. Kalau dia nggak punya telapak tangan, digaruk pakai ginian ini, sikunya nggak batal, gitu. Kalau al-lamsu bersentuhan kulit, batalnya wudhu tidak hanya berlaku bagi orang yang memiliki telapak tangan saja. Tuh, al-lamsu jadi lebih luas. Bersentuhan kulit doang begini sama istri, ya, maka batal wudhunya. Al-masu tidak disyaratkan adanya perbedaan jenis kelamin. Nah, kayak tadi punya sendiri aja dipegang batal, apalagi punya orang lain. Kalau al-lamsu disyaratkan adanya perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Al-masu terkadang melibatkan satu orang sehingga bisa batal dengan menyentuh farji milik sendiri. Jadi manual pun bisa sendirian. Tapi kalau al-lamsu pasti dua orang, ada laki-laki dan ada perempuan. Al-masu dia bisa berlaku bagi mahram dan bukan mahram. Ya, sama mahram nih, sama adik sendiri. Kalau kesentuh kemaluan adik, walaupun dia adalah mahram kita, sama-sama laki-laki, batal juga tetap. Tapi kalau al-lamsu itu nggak batal. Jadi pokoknya bedanya gitu aja. Kalau al-lamsu menyentuh bagian selain kubul dan dubur, kalau al-masu menyentuh bagian intim
kubul dan dubur gitu. Al-lamsu dua-duanya batal, kalau al-masu itu hanya salah satu yang batal, yaitu yang menyentuh. Gitu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau nambahin atau ada mau nanya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ kan diterangkan ketika menyentuh kubur dan dubur manusia. Bagaimana hukumnya ketika menyentuh kubur dan dubur selain manusia? Contoh ayam atau sejenisnya. Kan bisa juga Bu ya. Enggak, bisa juga tengokin telur atau gimana kan kalau orang itu. Jadi harus detail. Sebenarnya saya malu mau nanya, cuman daripada jadi penasaran kan, tanya. Mungkin itu aja, ntar mohon ditanggapi. Iya. Ada pertanyaan dari Mas Aan. Ini nyentuh kubul dan duburnya tadi kan adami. Ada bahasa adaminya tuh, menyentuh kemaluan manusia. Nah, Mas Aan langsung pinter nih, langsung banyak kambing. Nah, lalu gimana tentang hewan? Kalau kita menyentuh kemaluan hewan, batal nggak? Di syarahnya jelasin, bener ternyata kalau kita nyentuh kemaluan hewan itu tidak batal. Gitu. Makanya tadi di matannya jelasin masu kubulil adami, menyentuh kemaluan manusia. Benar, berarti kalau ada poin khususnya berarti selain itu nggak batal. Nah, berarti hewan nggak batal. Gitu Mas. Cuman masa iya tega habis itu ngaji kita. Cuma nggak apa-apa, emang ini penting, ini ilmu gitu, kudu tahu. Oh ini batal, ini enggak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, bisa aja. Misalkan ya kita kan udah wudhu ya, karena kayak kata gitu ya, tapi kita nyentuhnya bukan langsung, jadi ada pakai anduk atau kain gitu, kita nggak apa-apa. Nyentuh apaan ini? Saya jadi kepo. Oh iya. Iya. Ada penghalangnya. Nah, jadi yang batal adalah bibat nirrohati au butunil asabi, menyentuh dengan telapak tangan dan telapak jari-jari secara langsung tanpa adanya penghalang, itu baru batal. Tapi kalau kalau dihalang sesuatu, anduk, kain, nah itu maka nggak batal. Gitu. Pakai alas. Cuma ingetin tuh bahan yang habis dipakai, ingetin cuci. Kata suami ini bawa apaan sih? Habis dipakai buat garuk-garuk. Gitu, jadi aman saja, nggak batal kalau ada penghalang. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya mungkin sedikit menyimpang nih Pak. Wah, parah, udah menyimpang parah. Kita udah wudhu, terus ada makanan begini Pak Ustadz. Kita nyomot, kita makan, langsung sholat. Terus yang kedua, saya megang ikan. Saya megang ikan, ngasih makan kucing, cuci tangan, langsung sholat. Itu aja. Jadi kita udah wudhu mau sholat. Yang pertama saya makan,
selesai baru sholat. Terus yang kedua saya megang ikan, ngasih makan kucing, cuci tangan langsung sholat. Itu wudhu kita batal banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sholat, udah wudhu, di meja ada donat. Akhirnya diambil dulu, dimakan, bisa langsung sholat. Nah pertanyaannya, donat yang di mulut habis belum? Itu tuh yang penting. Yang bahaya adalah di meja ada donat, diambil, langsung Allahu Akbar, punya, batal sholatnya. Karena sholat sambil makan. Nah tapi kalau makan dulu donatnya sampai selesai dan dirasa udah nggak ada sisa-sisa lagi, sholat langsung sah. Karena wudhu tidak dibatalkan dengan makan, gitu, ya. Nggak harus. Yang penting kita yakin udah nggak ada sisa lagi. Nggak ada cibongnya lah. Gitu. Iya. Nah makanya bagusnya adalah kumur-kumur lagi. Buat apa kumur-kumur? Buat memastikan dan meyakinkan diri kita udah nggak ada sisa makanan yang tersisa di mulut kita. Cuma kalau pertanyaannya wajib nggak kumur-kumur? Nggak wajib. Gitu. Sah tetap habis makan langsung sholat. Kalau ada sisa gimana? Nah kalau ada sisa, hati-hati. Makan ayam. Habis makan ayam nggak pakai kumur-kumur, nggak pakai minum lagi, langsung aja Allahu Akbar. Nah pas di rakaat kedua, nih ayam yang nyelip, kelepas, KFC lagi, dibuang sayang, ditelan akhirnya, batal sholatnya. Wudhunya enggak? Wudhunya enggak, sholatnya batal. Biasanya sekulit cabai. Nah kalau ada yang ngelit, cara ngeluarinnya pelan-pelan aja ya. Oper. Kalau di bibir, nah habis itu ambil, buang ke temen. Gitu. Keluarin pelan-pelan, jangan diludahin. Nah temennya apa nih? Gitu. Jangan ditelan. Kalau ditelan udah pasti batal sholatnya. Walaupun dikit doang. Nggak apa-apa, kan gerakan tangan itu ada hitungannya. Kalau cuma ngambil ke mulut, ambil gini, ya itu nggak batal. Tapi kalau banyak ya iya begini. Gerakan tangannya banyak. Ngambil ke mulut, ayam, cocokin ke kecap lagi, makan lagi, batal itu. Allah. Iya, pegang aja mendingan dibandingkan diludahin, gitu. Ambil. Ada lagi, ibu-ibu, bapak, yang malu-malu, ayo. Waalaikumsalam. Ya, bersentuhan kulit sama mertua itu tidak membatalkan wudhu. Karena kalau kita udah punya mertua, maka selama-lamanya jadi mertua kita. Mertua itu sudah seperti orang tua kandung kita sendiri. Gitu. Jadi nggak batal nyentuh mertua. Salaman sama mertua nggak batalin wudhu. Gitu. Aman. Kalau sama anaknya mertua ini. Sama anaknya mertua batal. Bulan depan insya Allah kita akan bahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya. Nah kita udah bahas tentang hal yang batalkan wudhu, maka pertemuan akan datang akan kita bahas apa aja yang diharamkan kalau kita nggak punya wudhu, atau apa aja yang diharamkan kalau kita sudah batal wudhu. Mau tahu jawabannya? Nanti insya Allah di episode yang akan datang kita akan bahas insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Baik, kita baca doa akhir majelis. Ya Rabbana ta'arafna bi
علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل زون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتلاهي حمدا كثيرا دائم مهابة النسائم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.